Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Edwin Channel ya. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambungkan dari TV Koka 32Z66 yang merupakan Google TV ini ke speaker aktif ya. Untuk outputnya apa saja yang tersedia di TV ini akan kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja ke video pembahasannya. Oke, untuk yang pertama, karena TV ini merupakan Google TV ya, jadi kita akan sambungkan TV ini coba menggunakan Bluetooth ya, karena otomatis untuk TV-nya sudah menggunakan Bluetooth, sudah ada Bluetooth-nya. Kita langsung untuk cara menyambungkannya, untuk cara menyambungkan TV ke speaker aktifnya menggunakan Bluetooth, kita langsung masuk ke menu saja. Ya, ke setelan menu ini yang pojok kanan itu, atau bisa juga langsung ke Bluetooth sebagian sini. Nah, ini ada menu Bluetooth di bawah sini, kita langsung ke menu Bluetooth-nya, kita tekan OK pada remote. Nah, seperti ini. Pilihan Bluetooth-nya harus sudah on ya, seperti ini. Kan ini bisa mati juga. Nah, kalau saya matikan seperti ini posisinya mati, teman-teman. Kita klik sekali, nah, geser ke sebelah kanan kayak di HP ya, otomatis Bluetooth-nya nyala. Kita pilih yang sambungkan aksesori, yang ini nih, yang atas ini. Kita geser ke atas, kita pilih sambungan aksesori. Nah, seperti ini TV-nya akan mencari aksesorisnya yang akan mau kita pasangkan. Terus yang kedua, untuk step keduanya di speaker aktifnya kita pilih modenya. Pastikan mode di speakernya itu mode Bluetooth seperti ini ya. Tulisannya BT biasanya, Bluetooth seperti itu guys. Nah, kita tinggal tunggu untuk si TV-nya pairing atau mencari si Bluetooth dari speakernya. Kita bisa ulang lagi, kita pilih tambahkan. Nah, seperti ini, tambahkan perangkat. Nah, di sini saya karena menggunakan speaker Simbada, kita pilih yang CST 906 yang ini. Kita tekan OK. Nah, setelah untuk Bluetooth-nya sudah tersambung, maka otomatis untuk suara dari si TV-nya akan otomatis tersambung ke speaker ini ya, yang Simbada ini. Seperti ini. Maka otomatis sudah keluar suaranya guys, yang di speakernya. Nah, ini. Nah, itu untuk cara yang pertama menggunakan Bluetooth di TV-nya. Untuk cara yang kedua selanjutnya kita juga akan menggunakan input yang lainnya, yaitu HDMI ARC ya. Seperti ini. Karena dia sudah Android dan sudah support untuk yang namanya HDMI ARC, kita tinggal pencet tombol input di remote. Nah, kita pilih yang ke HDMI ini. Bukan pilih ya, kita lihat untuk HDMI-nya yang ada ARC-nya, bisa kita lihat HDMI 2 itu sudah ada ARC-nya ya, atau nama lainnya itu adalah Audio Return Channel ya. Ya, untuk cara menyambungannya itu kita tinggal masukkan kabel HDMI ini ya, kabel HDMI yang pertama. Bentar, saya kecilin dulu. Ya, kita ambil kabel HDMI-nya, ujung satunya kita masukkan ke HDMI ARC yang ada di speakernya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini di sini ada HDMI ARC ya, kelihatannya. Kita masukkan HDMI-nya satu di sini. Nah, setelah itu kita masukkan juga di HDMI 2 pada TV-nya ya, di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, di belakang TV-nya di sini terdapat dua HDMI ya. Yang satu itu HDMI pertama yang atas, yang kedua HDMI kedua. Jadi kita harus masukkan untuk HDMI-nya, ujung yang satunya yang tadi dari speaker itu masuk ke HDMI 2 ya, yang bawah ya guys. Seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Ya. Nah, seperti ini guys. Setelah terpasang, kita langsung ke speakernya lagi guys. Nah, ini tinggal diganti inputnya ya, masuknya ke HD. Ini kan ada modenya nih, tinggal diganti modenya. Cari yang HD atau HDMI, biasanya tulisannya seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini guys. Ini indikatornya di HD untuk inputnya. Maka secara otomatis untuk suaranya sudah langsung keluar ya. Tampilan di TV-nya seperti ini. Nah, kalau kita pencet naikkan volume di TV-nya, otomatis di sini juga akan naik di soundbar-nya seperti ini indikatornya. Nah, seperti itu guys. Itu untuk cara yang kedua ya.
Ya, mari kita lanjut untuk cara yang ketiga ya. Cara menyambungkan di TV Koka 32Z66 ini ke speaker aktif. Dan cara ini yang paling banyak digunakan karena kebanyakan speaker di Indonesia itu menggunakan yang namanya RCA21 atau output aux ya. Ini yang paling banyak ya, speaker Indonesia masih di Indonesia terutama masih banyak yang menggunakan speaker output model yang seperti ini. Nah, untuk di TV-nya itu kita bisa lihat di belakang TV-nya. Nah, ini ada, nah seperti ini ya, jelas teman-teman ya. Lubang yang ini, yang gambarnya headset ini adalah jack 3,5 mm ya. Nah, untuk cara menyambungkannya menggunakan jack 3,5 mm ya, atau RCA21 seperti ini ya untuk kabelnya ya. Nah, yang ujungnya satu ini masuk ke TV, yang dua ini masuk ke speaker. Ini yang paling banyak dipakai di Indonesia. Karena speaker aktif biasa kebanyakan pakai ini. Caranya seperti apa? Langsung aja kita colokin ke bagian TV-nya seperti ini. Di bagian belakang TV-nya. Nah, seperti ini yang di gambar headset itu ya, ada gambar headset di situ. Lalu untuk ujung satunya yang merah sama putih ini kita masukkan ke bagian belakang speaker ya. Sesuai warna, merah ketemu merah, putih ketemu putih. Dan untuk inputnya itu dia menggunakan yang namanya input line out ya. Di speakernya harus diganti dulu ke menu atau mode yang namanya mode line out ya. Line in maksudnya, bukan, untuk modenya mode line in ya teman-teman ya. Nah, terus untuk mode yang selanjutnya itu masih sama ya, menggunakan jack 3,5 mm ini kan kalau di speaker yang Simbada ini namanya aux ya, aux in. Nah, ini tombolnya kan ini satu, masuknya satu seperti ini. Nah, yang satu sama, yang satu masuk ke lubang yang headset yang ada di belakang TV-nya itu tadi. Dan untuk inputnya atau modenya diganti ke yang ini teman-teman, yang aux juga ini seperti ini. Nah, kalau yang tadi yang RCA21 masuknya yang line in seperti itu teman-teman. Ya, mari kita lanjut untuk output audio selanjutnya ya. Ini merupakan output audio yang terakhir dari TV Koka ini. Dan untuk keluaran suaranya itu yang paling bagus ya, karena dia sudah menggunakan digital, yaitu digital optical ya pakainya ya. Untuk cara pakainya itu menggunakan kabel optical seperti ini bentukannya guys. Nah, ini untuk outputnya, output suaranya biasanya paling bagus guys, di antara output audio yang saya jelaskan sebelumnya ini. Nah, untuk cara masangnya gimana? Ini langsung aja masukin ke bagian optical dari speakernya, satu ini ya, satu sisinya ya. Satu sisinya ini masuk ke bagian optical TV seperti optical speaker seperti ini. Ya, dan yang satunya itu seperti biasa guys, kita lihat belakang TV-nya, kita colokkan ke bagian yang warna merah ini ya. Yang paling atas ini. Bagian paling atas yang ada warna lampu warna merahnya kita colokin untuk si optikalnya masuk ke sana ya. Nah, seperti ini sudah tertancap guys untuk kabel optikalnya ya. Terus langsung dari speakernya kita pindah untuk modenya ke optical ya. Kita pilih, kita cari yang optical ya. Jangan lupa ini diganti dulu. Kalau nggak diganti nanti nggak keluar suaranya guys. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya cek suaranya ya. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Nah, seperti ini guys untuk tampilan dari untuk output dari speakernya. Dan ini biasanya speakernya yang paling keras, suaranya paling jernih kalau menggunakan si optical audio out ini. Karena dia sistemnya sudah digital, suaranya lebih jernih. Dan juga lebih lantang, suaranya lebih keras, lebih jernih guys. Jarang noise ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.